Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan lancar. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Izmi Al-Rasyid, mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5, akan memberikan sebuah paparan terkait materi pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ohi Arif Wahyudin. Baik, insyaallah saya akan memaparkan satu buah materi tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada generatif, yang kedua ada vegetatif. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga bagian. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi yang pertama ada tunas, membelah diri, dan juga fragmentasi. Perkembangbiakan generatif yang pertama ada ovipar. Ovipar secara istilah merupakan perkembangbiakan hewan secara bertelur. Maksudnya embrio baru tumbuh di dalam telur induknya. Untuk ciri-ciri dari hewan ovipar adalah tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, dan yang terakhir ada mengerami telurnya. Di antara contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur diantaranya ada bebek, burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, dan penguin. Dilanjut perkembangbiakan hewan generatif yang kedua ada vivipar. Vivipar secara istilah merupakan perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Maksudnya embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Untuk ciri-ciri dari hewan vivipar diantaranya mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung atau kehamilan, embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Tubuh ditumbuhi rambut. Untuk contoh dari hewan vivipar diantaranya lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, kambing, anjing, kelinci, unta, landak, dan sebagainya. Dan yang terakhir perkembangbiakan generatif yang terjadi pada hewan ada ovovivipar. Ovovivipar secara istilah merupakan perkembangbiakan hewan secara bertelur dan juga melahirkan. Maksudnya embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan melalui melahirkan. Untuk ciri-ciri dari hewan ovovivipar yang pertama ada induk betina bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan atau masih dalam perut induk. Selanjutnya cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur, dan yang terakhir embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Contoh hewan ovovivipar diantaranya beberapa jenis ular seperti ular boa, ular sanca, dan juga ular piton, ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, dan juga platypus. Baik, untuk selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama ada tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh hydra, ubur-ubur, anemon laut. Yang kedua ada membelah diri. Proses pembelahan bakteri. 1. Sel bakteri dengan satu inti. Inti mulai membelah, inti jadi 2, sel mulai membelah, sel hampir terbelah, sel akan menjadi 2,
sel bakteri menjadi 2 bakteri baru. Sebagai contohnya, semua hewan bersel satu, seperti amuba, bakteri, Paramecium. Dan yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, cacing pipih, planaria atau cacing pita, dan juga bintang laut. Dan yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif adalah partenogenesis atau proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Prosesnya yaitu induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel jantan. Sebagai contohnya ada komodo, kutu air, kutu daun, semut, dan tawon ataupun lebah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perkembangbiakan hewan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.